Hai semua, apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan yang menjalankan ibadah puasa semoga tetap kuat sampai berbuka nanti. Dan selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gua mau ngebahas beberapa token karena ini adalah crypto news. Dan tentunya pembahasan kali ini adalah pembahasan yang bisa dibilang small update aja ya ke kalian. Sebelum ke pembahasan intinya, gua selalu mengingatkan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. This video is only for entertainment and educational purpose. Kalian tetap harus do your own research karena Dior itu penting. Jadi kita langsung mulai ke pembahasan tokennya. Let's go. Kita ke token pertama yang akan kita bahas, yaitu PARA. Namun kali ini kita nggak bahas secara detail token ini. Awalnya dari sini ada pertanyaan di kolom komentar yang mana abang ini punya token PARA di Hotbit. Namun sampai sekarang tidak terlihat harganya. Jadi abang ini berpikir apakah kontraknya mungkin pindah atau seperti apa. Gua bahas di video ini karena kali aja ada teman-teman yang punya permasalahan yang sama. Beli token PARA, kemudian sekarang nggak kelihatan harganya atau mungkin nggak bisa diapa-apain. Jadi simak penjelasannya ya. Pertama, yes, memang betul. Token ini telah migrasi ke kontrak yang baru. Jadi hal itu memang pernah diumumkan juga di Twitter di tanggal 9 Maret bahwa nantinya akan ada peluncuran kontrak baru dan semua holder PARA harus migrasi ke kontrak yang baru. Biasanya untuk proses migrasi, kalau holder yang mempunyai token tersebut di personal wallet, dia harus nge-swap secara manual. Namun kalau misalkan belinya di centralized exchange kayak misalkan Hotbit, itu nanti akan diurus oleh pihak exchange-nya. Artinya tidak perlu ngapa-ngapain, nanti akan migrasi dengan sendirinya. Itu kalau di centralized exchange. Dan seharusnya kalau misalkan memang beli di Hotbit sudah beradaptasi dengan kontrak yang baru. Apalagi ini terjadi di sekitar pertengahan bulan Maret dan sekarang udah bulan April, seperti itu. Di CoinMarketCap, ketika kita masuk ke PARA pun juga sudah ada semacam banner di situ. PARA token has migrated from old contract to new contract. For more details, kindly check for their official website. Dan kalau misalkan kita ke official website-nya, pun juga ketika kita masuk, nanti akan ada pop-up window sebagai reminder bahwa the new contract has launched. Dan ini adalah kontrak barunya. Dan sekarang kita balik ke permasalahan utama, yaitu PARA token di Hotbit. Kalau misalkan kita cari, itu juga hasilnya tidak menemukan PARA token yang tadi itu. Dari sini kita tahu berarti PARA di freeze untuk di Hotbit. Ya tentunya para holder PARA di Hotbit tidak bisa menjual ataupun membeli, kemudian tidak bisa withdrawal, dan juga apalagi deposit. Dan gua kira pun juga holder dari PARA yang beli di Hotbit pun secara vokal menyerukan ke Twitter dari PARA. Contohnya misalkan ini, make process to unfreeze Hotbit holdings. Ini di tweetan tanggal 4 April, yaitu hari ini. Dan dari orang ini, fix Hotbit. Ada juga yang berkomentar, but why is the address blocked in Hotbit? Di tweetan yang lain pun juga ada yang komen, what about our PARA token which is on Hotbit? Karena memang freeze di situ ya, tertulis di sini adalah freeze. Dan masih banyak lagi orang yang menyerukan atau melaporkan aset mereka di Hotbit untuk PARA token ini nggak bisa diapa-apain lagi. Dan kemudian komentar yang lain, saya membeli PARA token di Hotbit pada Februari tahun 2022 dan sekarang token tidak terlihat di Hotbit dan portofolio saya menunjukkan harganya 0. Tolong bantu saya. Kemudian orang ini pun juga menyertakan screenshot untuk aset PARA tokennya di Hotbit. Dan memang terlihat di sini freeze. Kemudian yang menarik di sini adalah tweetan ini di reply oleh PARA. Di sini dikatakan Hotbit telah menerima semua yang diperlukan dari PARA. Kami menunggu mereka untuk memulai perdagangan baru yang benar. Sebenarnya PARA token dari pihak mereka sudah memberikan semua yang diperlukan untuk migrasi PARA token di Hotbit. Namun melihat keadaan ini berarti memang Hotbit belum menyelesaikan migrasi untuk token ini di platform mereka. Di sini pun dikatakan we are waiting for them to start trading for the new contract atau mungkin ini the new contract ya. Istilahnya kalau melihat keadaan ini berarti sekarang permasalahannya ada di Hotbit-nya. Kita harus menunggu sampai Hotbit beradaptasi atau memigrasikan token ini di platform mereka.
sebenarnya pernah ada pengumuman dari pihak Hotbit. Di situ di headline-nya ditulis pengumuman penangguhan fungsi deposit, penarikan, dan trading para token untuk mendukung penggantian kontrak para token pada tanggal 9 Maret tahun 2022. Kemudian, dear respected users, untuk melanjutkan penggantian kontrak para token, Hotbit telah menangguhkan fungsi deposit, penarikan, dan perdagangan para token. Setelah penggantian selesai, fungsi deposit, penarikan, dan perdagangan para token akan dibuka kembali. Waktu spesifik akan diumumkan kemudian. Hotbit Team, March 9th, 2022. Jadi ini pengumuman dibikin tanggal 9 Maret. Kalau berdasarkan pengumuman ini, memang tidak disebutkan kapan para token akan di-unfreeze di Hotbit. Jadi saran gua untuk para holdernya di Hotbit, tunggu aja. Lagian kalian juga nggak punya pilihan apa-apa selain ngebiarin doang. Karena fungsi deposit, withdrawal, dan trading udah dibekukan gitu loh. Kemarin gua iseng untuk menanyakan hal ini ke Hotbit via email. Poinnya menanyakan kapan kita bisa mengexpect trading akan dibuka kembali atau dilanjutkan untuk para token. Dan jawaban dari Hotbit pun memang tidak jauh berbeda dengan pengumuman yang tadi. Di sini dikatakan in order to progress the contract replacement of para token, Hotbit has suspended deposit, withdrawal, dan trading function untuk para token. Kemudian juga di situ dikatakan the specific time will be unannounced later. We apologize for any inconvenience caused. Kalau melihat hal ini, gue sih positive thinkingnya ya memang masih in progress gitu loh. Kalau nanti memang semuanya sudah kelar, semuanya udah selesai, pasti akan dibuka kembali. Sekali lagi, untuk holdernya para token di Hotbit, sayang sekali kalian nggak punya pilihan lain selain menunggu. Karena semua fungsi sudah disuspend untuk para token. Jadi sabar aja, istilahnya seperti itu ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita ke pembahasan token yang kedua, yaitu Luffy token. Ini pun masih menyangkut hal migrasi. Seperti yang gue sering bahas di video-video gue sebelumnya mengenai Luffy token. Untuk token-token yang tergabung di One Alliance, yaitu Goku, Luffy, Deku, dan Chopper, ini akan bermigrasi menjadi satu token, yaitu Luffy token atau berfusion ya. Ada official announcement di hari ini dan dikatakan di sini swap is live. Wallet holders can begin swapping tokens now. Luffy, Goku, Chopper, and Deku will be merged to Luffy V2 atau Luffy version 2. Jadi migrasinya sudah dimulai dan selanjutnya dikatakan the swap will end on April 15, 2022, 1500 UTC atau swap akan berakhir pada tanggal 15 April di jam 15 UTC. Kalau di waktu Indonesia Barat berarti jam 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang mau nge-swap, kalian bisa mengunjungi link ini, luffytoken.com. Ini adalah tampilan dari Luffy V2 Swap. Kalau misalkan kalian pengen melihat tutorial untuk nge-swap, kalian bisa klik di sini. Nanti ada video how to swap. Selanjutnya, kalau misalkan kalian mau nge-swap, pertama harus connect wallet di sini ya. Sekali lagi, ini untuk yang punya aset di decentralized exchange atau di personal wallet ya. Kalau misalkan di centralized exchange, kalian tidak perlu melakukan hal seperti ini. Setelah kalian mengconnect wallet, kemudian tentunya nanti akan terlihat aset entah itu Luffy, Deku, Goku, atau Chopper di sebelah sini, di balances. Kemudian setelah itu bisa ngeklik di sini untuk memilih mana yang mau di swap. Misalkan Deku dulu, nanti akan terlihat berapa-berapanya di sini, kemudian nanti swap. Dan tentunya setelah itu pastinya akan terlihat balance dari Luffy V2-nya. Kalau misalkan kalian punya lebih dari satu aset, misalkan setelah Deku kalian punya misalkan Chopper, kalian juga harus nge-swap Chopper ke Luffy V2 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita scroll ke bawah, di situ ada FAQ atau Frequently Asked Questions. Kalian bisa baca di sini, ada beberapa informasi yang memang sering ditanyakan oleh para user. Misalkan contoh nih, what if my tokens are on an exchange atau centralized exchange? Bagaimana jika token saya ada di centralized exchange? Dan jawabannya di sini adalah, jika Anda memegang token di sebagian besar centralized exchange, swap akan otomatis. Pertukaran token di bursa akan terjadi setelah pertukaran selesai. Jadi kalian tinggal tunggu aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Alright, semoga untuk migrasi dari One Alliance ke Luffy V2 aman-aman aja, lancar. Kita berharap semoga setelah ini ada kenaikan harga yang bisa dikatakan cukup signifikan. Karena ini memang menggabungkan 4 holder dari 4 project menjadi satu.
dan seharusnya ada impact-nya lah. Untuk project yang ketiga yang akan kita bahas di video ini, yaitu Impact XP. Terakhir kali gue bikin video ini, yaitu menjelaskan white paper yang baru. Kalian juga bisa cek di video gue sebelumnya ya. Jadi setelah Dubai Crypto Expo kemarin dan peluncuran white paper yang baru, memang ada 3 proyek utama dari Impact XP yang sekarang udah mulai digembor-gemborkan. Yaitu yang pertama adalah Impactor MC atau Impactor Market Cap. Ini nantinya konsepnya adalah kayak coin market cap. Hanya saja Impactor MC ini punya standar yang sangat tinggi. Project apapun yang pengen di list di sini harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh Impact XP. Kayak misalkan legalitas, certification dan sebagainya untuk mencegah atau untuk menanggulangi risiko rug pull. Dan kemudian ada Smart Solar Cell Back. Ini adalah project nyata dari Impact XP yang pernah disebutkan di Dubai Crypto Expo bahwa pihak Impact XP akan bekerja sama dengan government dari Aljazair dan nantinya ke depannya ketika project sudah berhasil akan dijual kembali ke pihak government dari Aljazair. Yang selanjutnya ada Impact XP Galaxy. Ini adalah play to earn game dari Impact XP yang mana ini juga VR support atau didukung oleh virtual reality dan metaverse support. Di akhir-akhir ini, gua sering melihat rumor yang beredar mengenai Impact XP. Rumor tersebut mengenai akan adanya 3 platform exchange yang akan ngelis Impact XP di bulan ini. Memang ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak developer Impact XP. Yang mana biasanya memang untuk listing events itu harus diumumkan oleh exchange-nya dulu biasanya, baru nanti diteruskan oleh developer atau pihak dari token tersebut. Tentunya ini menarik karena jika kita melihat harga dari Impact XP sangat-sangat murah sebenarnya ya. Setelah kita jatuh dari ATH-nya memang kita nyungsep bisa dibilang dalam sekali. Di sini adalah area support level terdalam setelah jatuh dari ATH-nya. Kemudian dari area ini sempat ada spike, kemudian jatuh lagi pun juga retest di support key level yang sama dengan yang sebelumnya. Dan gua harap sih ini pertanda bagus karena ini ngebentuk double bottom. Setelah retest di sini ada kenaikan, kemudian ada koreksi pun juga ini ngebentuk higher low. Gua harap sih di sini dia juga ngebentuk higher low lagi ya, agar nanti pelan-pelan harganya bisa naik ke atas lagi. Dan jika misalkan rumor tersebut betul, akan ada 3 platform exchanges yang list Impact XP di bulan ini, kita akan melihat kenaikan Impact XP yang signifikan. Semoga seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini masih bersifat rumor ya. Walaupun memang banyak orang yang mention seperti itu, tapi ini masih bersifat rumor. Semoga benar. Dan toh kalau misalkan nanti ada update terbaru mengenai Impact XP, pasti gue juga akan update ke kalian. Oke lah teman-teman, itu tadi adalah beberapa token yang kita bahas di video ini. Agar tidak terlalu panjang durasinya, gue cukupkan sampai di sini. Tentunya sekali lagi gue ingatkan ke kalian untuk tetap Dior or do your own research. Dan gue akan selalu bilang Dior itu penting ya. So thank you yang udah nonton, thank you yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Kemudian thank you juga yang udah support. Really appreciate you guys. Pada akhirnya, gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.